gila, tolong ya, lu kalau punya pacar kayak gini, jangan deh, jangan, serius, jangan. Jangan ada ya. Jangan mempersulit hidup lo selamanya gitu soalnya. Curhat basi, curahan hati bareng psikolog. Oke, hari ini kita tuh mau membahas tentang kalau disebutnya hidden work, pekerjaan yang tidak terlihat. Bukan mistis tapi ya, bukan. Gue langsung mikir apa nih yang tidak terlihat gitu ya. Kita pekerjaan yang tidak terlihat yang sering dilakukan sama perempuan. Lu sering gerah gak sih suka misalnya dibilang, sorry nih maksudnya kita berdua nih sama-sama kayak kelihatan tidak kerja tanda kutip ya. Oh iya dong, kita pengangguran yang sombong. Bukan gue yang bilang ya. Ya kan? Bercanda. Ya cuman maksudnya terutama buat mungkin perempuan Betul. yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Sering kan, maksudnya sakit hati tuh pasti suka dibilang kamu di rumah tuh ngapain sih? Iya, gue sering tuh kayak denger orang bilang suami kerja capek balik ke rumah terus lihat mungkin istrinya gegoleran nggak menyambut gitu. ya, masih gegoleran. dasteran gitu ya, settingannya dasteran tuh mau ngapain, mau pakai baju pengantin masa kan? Nggak mungkin gitu. Terus langsung bilang, lu ngapain sih seharian padahal di rumah doang gitu. Kayak itu biasa tuh ibu-ibu tuh tanduk tuh mulai nongol tuh. Iya. Kasih efek yang deng gitu. Masuk kayak gini ya. Kayak pengen nyeruduk aja gitu loh. Iya, emang. Apaan sih gitu. Bener. Bener sih, memang mungkin kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain ya di rumah ya. Kelihatannya drakoran aja gitu ya. Lihat handphone terus gitu kan ya. Kelihatannya tiktokan terus gitu ya. Enggak sih gue. Iya gue juga enggak. Tapi banyak banyak aja ya. Kelihatannya Iya, gitu. betul, Padahal betul, kan betul. enggak begitu. Enggak. Gitu. Mungkin Tentu tidak. orang mungkin kebanyakan ya, kita nggak bilang semua, cuma kebanyakan laki-laki gitu mungkin melihatnya, oh kan istri gue misalnya pagi-pagi tuh dia mungkin ngurusin anak ke sekolah gitu ya, nyiapin anak, terus dia masak bersih-bersih, abis itu juga nggak ngapa-ngapain, mereka mikirnya gitu. Padahal mereka tidak tahu di balik itu ada debu-debu yang harus dibersihkan supaya anaknya nggak batuk alergi. pilek. Iya, betul. Kan kalau nanti sakit, yang disalahin kita juga tuh, banyak tuh. Betul. Yang lu sih kasih anak lu makanannya sembarangan. Asik. Ya, belum lagi kayak begitu. Disalahin ya. Kalau gue ini, lu sih vitamin gak dikasih terus anak-anak kayak gitu. Hal simple tuh. Iya, tapi sebenarnya itu nggak cuman ke ini doang lagi. Nggak cuman orang atau suami menyalahkan istrinya tentang anak gitu. Kadang gue sendiri karena belum ada anak, gue juga suka misalnya kalau suami sakit, ntar orang tua gue tuh, kamu emang gak kasih vitamin ya ke suami ya? Kan dia kerjaannya berat, kasih vitamin dong biar gak sakit. Beratnya apa? Ngapain? Apa? Dia ngangkat ini loh, ngangkat ini tiang-tiang angkat mixer gitu ya nggak? Beratan kita lah ngangkat beban hidup. Wow. Beban hidup siapa? Tapi kita beban hidup suami kita. Kita nih beban hidup suami. Betul juga ya. Ya maksudnya pasti tuh yang disalahin tuh selalu perempuan. Gitu. Iya sih. Sampai gue pernah kemarin lihat meme di Dagelan deh, kalau nggak salah di akun IG Dagelan. Katanya yang nggak orang yang nggak bisa disalahin tahta tertinggi itu adalah perempuan, anak pertama, udah anak pertama perempuan lagi. Nah, itu udah kasta tertinggi ya itu ya. Ditambah lagi dia cucu pertama. Ini ngeri kali Kak. Cucu pertama, anak pertama, perempuan lagi. Nah, udah tuh. Iya. Tapi nggak bisa disalahin itu. Iya, tapi kenapa ya orang tuh selalu bilangnya, iya kayaknya perempuan tuh yang nggak bisa disalahin, yang selalu benar gitu. Padahal mereka tuh juga nggak sadar ada loh beban mental yang kita bawa gitu. Tentu. Yang perempuan bawa tuh yang nggak kelihatan. Mungkin kayak contohnya gini, contoh simpel ya. Orang ngelihatnya, ibu kita masak di rumah gitu ya. Yang dilihat adalah kerjaan fisiknya. Betul. Dia masak, dia motong-motong, dia ngoseng-ngoseng, dia bikin-bikin apa gitu. Ketika dia tidak melakukan itu, bukan berarti dia nggak bekerja. Bisa aja dia lagi planning. Betul banget. Hari ini makan apa ya? Yes. Besok makan apa ya? Besoknya lagi makan apa ya? Itu tuh beban juga loh.
Dan Benar. iya kan, dan itu orang nggak lihat itu, orang nggak melihat beban mental itu tuh yang nggak kelihatan tadi yang kita lagi planningin gitu. Besok tuh makan apa? Oh besok anakku misalnya ada field trip, mungkin makanannya jangan yang terlalu berat karena dia mungkin dapat makanan dari sekolah. Gue harus mikirin snack apa nih gitu kan, harus variatif supaya apalagi kalau punya anak ada masa-masa GTM ya, gerakan tutup mulut yang dimana mereka tuh nggak mau makan. Itu tuh PR banget kan, lu mesti mikirin nih anak gue mau dikasih apaan lagi nih gitu biar dia makan. Itu tuh sebenarnya beban mental yang orang nggak lihat, tapi kita lakukan loh. Benar. Dan gak dibayar loh. Benar. Ya kan, gitu kayak mau bersih-bersih aja juga pasti mikir dulu kan, nih gue mulai dari mana nih. Benar. Ya kan? Nah, cuman lagi-lagi tiap rumah tangga itu pasti punya aturan, punya habit yang berbeda. Betul. Nah, kalau misalnya lu gimana nih? Apalagi lu juga tinggal sama orang tua lu. Gitu tuh beban mental apa sih yang paling sering lu rasakan? Duh, gila sih. Maksudnya kalau mau ngomong, mungkin diawali dari laki gue dulu kali ya, yang gampang ya. Gitu. Jadi misalnya nih ya, gue pernah konflik lagi ya. Konfliknya lu sama suami? Iya. Oh, oke. Perkara simple, jadi teman gue lagi datang nih, teman kita lagi datang bawa anaknya main gitu ya. Kayak gue kenal nih. Enggak. Oh bukan? Tidak. Oh, Tidak. bukan. Temannya beda. Oh bukan. Datang ke rumah main. Biasa dong kalau orang datang ke rumah pasti, wih semua, silakan. Lu boleh main apa aja yang lu mau lah gitu ya. Tapi bantuin gue beresin gitu kan ya. Tapi kan kalau misalnya anak orang, ya nggak mungkin dong pintu gue tutup ya, lu kalau belum beresin rumah gue nggak boleh pulang. Nggak mungkin banget kan gue gitu kan. Setelah mereka pulang, udah nih pada saat itu lagi nggak ada mbak deh gue. Jadi cuman berempatan doang kan. Lah berarti kan lu pikir deh, itu posisi sore anak gue pasti belum mandi, belum makan, rumah berantakan. Wih gila. Combo banget kan. Combo spesial tuh. Yes banget, combo spesial banget. Gue terus belum apa-apa tuh, gue tuh jujur sebagai perempuan, sebagai ibu, gue langsung ngerasa kayak, wah gila nih, berat bebanku gitu ya. Asik nyanyi banget gue. Nah, capek banget, belum apa-apa kayak, aduh gila nih PR gue banyak nih gitu ya. Terus ya emang salahnya gue adalah pada saat itu gue nggak ngomong. Jadi gue langsung gercep, anak gue udah bye-bye, oke yuk semuanya kita mandi. Anak gue udah bisa mandi sendiri, tapi tetap masih butuh di supervisi dong. Iya betul. Gue mesti ngeliat nongkrongin, tuh masih ada sabun tuh di belakangnya tuh. Coba kepalanya belum digosok-gosok atau apa gitu, gue tetap harus ngeliatin. Setelah itu siapin bajunya, karena mereka belum bisa lah ngambil baju sendiri, posisinya di atas. Gue udah siapin, mereka udah selesai pakai baju, gue udah harus mikir nih, oh gue harus keluarin daging dulu karena gue harus siapin makanan buat anak-anak gue gitu loh. Ya emang easy peasy-nya bisa tinggal pesen sih, cuman kan ya sebisa mungkin gue bikin homemade, why not gitu loh. Biasalah idealisme seorang ibu gitu ya. Baik. Nah udah begitu gue ngeliat laki gue asik aja tuh di dalam kamar ngadem, biasa scrolling. Buka kamar, wah mengaum lah gue. Maksudnya, lu bantuin dong. Gua ini udah mandiin anak-anak, udah beresin anak-anak, sekarang harus masak. Itu di depan berantakan banget. Maksudnya lu bantuin, ini kan hal sepele, bisa lu pinggirin. Legonya tuh udah ada box-boxnya, as simple as, oh ini Lego taruh sini, oh ini wooden mainan kayu gitu taruh sini, ini kereta-keretaan taruh sini, as simple as that gitu loh. Jangan joglok aja gitu loh. Tapi point of view-nya dia beda. Kan masih panas, ya udah lu nggak usah beresin, ntar gue beresin gitu. Jadi ya beda, tapi itu menurut dia udah santai aja, nanti juga bisa beresinnya. Tapi kalau gue belum apa-apa tuh udah kebeban, kayak enggak, anak harus bersih, perut kenyang, rumah juga harus bersih, rapih. Nah itu kan kalau itu sih beban gue. Nah hal-hal sepele kayak gini ya bisa bikin kita ribut. Laki gue juga udah capek, jadinya marah lah, maksudnya ya lo lebay banget sih kayak gini, jadi berantem lah, maksudnya hal-hal seperti ini gitu loh. Nah itu sih beban mental gue tuh kalau di rumah. Seringnya seperti itu. Kalau hal sepele lainnya mungkin, tapi ini nggak tidak menimbulkan konflik ya, hanya cukup mengganggu saja gitu ya. Paling as simple as misalnya gue udah masak, manggilkan
Anak-anak turun, bapaknya nggak turun nih. Panggil bapak lo, papa, teriakan dia anak, papa, terus turun nih bapaknya tuh. Bukan ke meja makan, duduklah di sofa sebelah sini. Gue udah ribet ngurusin anak, dah ya, ini makanan kamu, yuk kita duduk, diem. Terus gue bingung, nih kenapa bapak yang satu ini tidak menuju ke Meja makan? Ada apa ini, kenapa ini, apa dia tidak suka dengan makanannya gitu ya. Ternyata kan gue tanya dong, Ben, sini makan. Oh udah, pengen gue siram rasanya pakai kuah gitu ya. Terus Bukan air keras ya, jangan ya. jangan dong, aku masih butuh dia. Ya. Terus abis itu ternyata belum siap itu karena gue belum ngambilin nasi. Oh, dia maunya diambilin, maksudnya udah siap. Ya gitu, dan kalau lagi ada nyokap bokap gue pun nyokap bokap gue bilang ambilin nasinya gitu. Jadi kayak secara tidak langsung, gue juga harus ngambilin nasi suami gue ya. Oke. Iya. Ada beban mental itu ya. Iya, maksud gue itu adalah mungkin yang lu bilang tadi ya, pekerjaan yang tidak Kelihatan. terlihat ya. Karena maksudnya buat orang kayak gue kayak, lu kan bisa ngambil sendiri. Punya tangan, punya kaki gitu ya. Atau bisa ngomong gitu ya. Iya. As simple, kalau misalnya mau minta tolong, oke, tolongin dong ambil nasinya gitu. Atau jalan ke dapur juga cuma berapa langkah gitu loh. Nggak sampai ke PIM kan gitu loh, lumayan jauh kalau gitu kan. Nah, enggak gitu loh. Jadi harusnya itu pekerjaan yang menurut gue bisa lo lakukan sendiri sebenarnya. Nah, enggak sampai di situ, Beb. Udah diambilin, selesai makan. Bersyukurnya gue enggak sampai tahap harus niup-niup nasi kayak temen gue. Hah? Ada yang kayak gitu? Iya. Dia Gue niupin inget nasi? banget Buset. pacarnya pada saat itu masih jadi pacar ya. Gila, tolong ya lu kalau punya pacar kayak gini, jangan serius, jangan. Jangan ada ya. Jangan Jangan mempersulit hidup lo selamanya gitu soalnya. Jadi aneh, pacarnya itu maunya makan nasi baru. Ya, yang masih ngepul-ngepul, tapi Iya. pas dia makan dia nggak mau berasap. Jadi lu disuruh ngipasin, tiup-tiupin. Kesel nggak lu denger ya? Gue aja kesel. Kayak, Oh my serius lu kayak gitu? Iya, gue capek tau gak sih kalau gue nggak lakukan ini, dia marah-marah. Terus nggak putus. Wow, hebat. Gila. Ditiupin, Beb. Gila. Males nggak? Males sih. Gila ya. Untungnya gue nggak sampai situ ya. Sampai situ sih. Iya. I'm sorry deh ya. Thank you gitu ya. Nggak bakal anak dua lah. Enggak kan, 5 loh. Enggak akan gitu ya. Terus akhirnya udah sampai situ, ternyata laki gue tuh kalau udah selesai makan udah kenyang. Yuk, berdiri dia. Terus udah duduk lagi di sofa. Gue nggak tahu ada apa dengan sofa itu ya, tapi kayak Ada nyaman, magnetnya gitu ya. nyaman banget gitu. Dia kayak menemukan kenyamannya tuh duduk aja diem gitu sambil scrolling lagi. Terus gue bingung kan, ini kan udah ibaratnya tuh lo tinggal makan. Ini perkara angkat piring, taruh belakang, gue nggak suruh lo nyuci gitu loh, nggak suruh nyuci lo. Kalau gue nggak tahu ya, setahu gue di budaya Western yang nggak ada mbaknya, biasanya lakinya lebih mau untuk bantuin tugas-tugas rumah tangga kayak gitu ya. Ini enggak, Beb. Jadi kayak ini sih nggak masalah ya, maksudnya nggak sayangku gitu sih, langsung ngomong sayang jangan potong uang bulanan ya. Langsung takut gue. Enggak. Gue bukannya Iya. mengeluh atau apapun. Maksudnya itu cuman point of view gue. Iya gitu. benar-benar yang maksudnya Ini hal orang tuh nggak sepele gitu. orang tuh nggak sadarin itu bahwa ada loh tekanan gitu ya. Itu Betul. yang jadi beban mental kayak tadi Betul. nyokap lu yang gak diambilin Iya, gitu. iya. Padahal ya bener kata lu sebenarnya kan bukan kewajiban kita. Tapi itu jadi sadar kayak sendiri. secara otomatis kayak kewajiban kita. Padahal Betul. Padahal enggak loh gitu. Jadi betul. enggak sebenarnya itu tadi ya nggak kelihatan. Tapi kita melakukannya dan kita tidak dibayar loh. Oh iya dong. Dan bukan berarti kita nggak bisa burn out. Gitu. Ya itu, Sebenarnya kita benar. tuh perempuan tuh lebih sering burn outnya sebenarnya mungkin lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang tadi tuh yang nggak kelihatan itu beban mental itu. Iya. Gitu. Nah, kalau lu kan mungkin itu, kalau gue mungkin ada beban yang ngerasa harus menjadi pendamai di keluarga. Oh iya dong. Gitu. Iya. Oke. Karena ada apa ya? Psikolog in the family gitu. Kayak lu kan psikolog nih di keluarga nih gitu. Jadi kayak seakan-akan gue berarti harus bisa menjadi troubleshooternya mereka lah. Baiklah. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa kayak suami gue yang bilang, kenapa sih kakak kamu kalau ada masalah nelfonnya ke kamu?
adek kamu ya pasti ke kamu udah biasa karena kalian deket emang dari kecil. Tapi semua pasti ke kamu. Mama papa pasti ke gue gitu. Terus kakak gue gitu. Bahkan dulu waktu gue juga tinggal sama orang tuanya suami kan gitu juga. Maksudnya masalah apa nih? Ya masalah apa aja. Masalah apa aja. Wow. Masalah apa aja. Mereka pasti nelfon ke gue gitu. Lu Pasti satunya apa sih? maksudnya. Gila, masalah misal toilet gue mampet nih, Wi, gimana? Enggak kan? Dia psikolog perdamaian. Begini dong. Psikolog perdamaian, oke. Ya kayak masalah misalnya, gini deh, masalah misalnya kakak gue sakit, ntar istrinya nelfon gue. Sakit? Iya, kayak gitu. Maksudnya sesimpel itu ya, bukan masalah toilet ya, tapi maksudnya kayak gitu. Terus kakak gue yang pertama waktu itu misalnya masalah apa ya? Masalah anaknya gitu. Ya masih relate. Iya, dia pasti nelfon gue gitu. Ini sih, ya nggak bisa dibilang ini gitu. Tuh gue tahu jawabannya kenapa kakak lu nyari lu perkara anak. Kenapa? Karena gratis, ya kan? Lu nggak tarifin kan, Beb? Apa sih? Sadis banget, lu nggak tarifin kan? Oh enggak. Makanya Enggak, karena enggak. gretong lah. Iya, cuman maksudnya kayak masa-masa gitu. Terus waktu gue juga masih tinggal sama mertua kan gitu. Misalnya mertua berantem sama anaknya, bukan suami gue, tapi anaknya juga gitu kan. Oke. Ceritanya pasti ke gue gitu. Sehingga gue punya beban untuk ini harus diapain nih supaya mereka nggak berantem gitu loh. Ada beban itu karena kan orang kan bercerita pasti kan ekspektasinya adalah menemukan solusi kan. Bener. Gitu, nggak mungkin dong dia cuma cerita doang tapi cerita terus. Pasti kan lama-lama, oh iya ya lu cerita ke gue karena lu mungkin pengen solusi ya. Ya udah deh, pengen dibantu. Jadi kan gue punya beban untuk membantu. Oh gimana caranya nih supaya menjadi harmonis kembali, supaya nggak ribut nih gitu. Ada perasaan itu yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab gue seharusnya. Iya sih. Iya kan, tapi kan secara tidak tertulis, nggak tertulis di job desk tuh kalau kerja tuh ya kan, kalau di HRD Janji kan. nikah ada nggak, Beb? Aduh nggak ada juga lagi kan. Nggak ada tuh di janji nikah, nggak ada tuh. Terus kayak kita kerja, kalau kontrak kerja kan ada tuh tulisannya job desk-nya apa, tanggung jawabnya apa. Ini kan nggak ada nih. Iya. Nggak ada, tapi kita merasakan itu dan kita lebih sering burn out-nya justru karena itu loh. Bener banget sih. Iya kan, karena lu capek, lu harus menjadi jembatan. Itu lebih capek sih dibanding urusan kayak gue. Maksudnya gue masih relate dengan fisik ya. Kalau udah ngomongin ini kan pikiran dan mental ya Kak yang diperas gitu ya. Nah itu dia. jauh lebih capek sih. Iya, apalagi kalau menurut gue lu juga mungkin capeknya karena gini. Lu tuh punya apa ya, kayak rasa tanggung jawab untuk manage hubungan antara suami lu dengan anak. Apalagi kan maksudnya suami lu jarang di rumah. Iya banget. Iya kan, terus belum lagi karena ada nyokap bokap lu juga, yang artinya lu juga harus managing relasi antara cross culture antara suami lu sama orang tua lu gitu. Iya benar, itu memang itu lebih berat Iya banget sih. kan, banyak kan. Maksudnya mungkin sebenarnya yang diomongin dibilang sandwich generation itu bukan cuma masalah biaya gitu, tapi masalah mental itu juga. Iya banget. Gitu, lu tertekan atas bawah lu. Iya. Iya kan? Kayak gitu tuh itu bener-bener belum lagi kita harus mungkin kayak misalnya gue mungkin nggak banyak masalah dengan suami, tapi ada tanggung jawab yang tidak tertulis bahwa gue harus mendukung dia secara emosional juga. Asik. Iya dong. Misalnya dia kalau lagi kesulitan dalam pekerjaannya, dia lagi stres gitu. Padahal mungkin kita juga ada stres juga sama pekerjaan kita. Apalagi kita berhubungan sama orang yang stres juga gitu ya. Betul. Kita ini tempat Kita rentan sampahnya. banget nih ya, rentan banget jadi ikutan stres gitu ya. Benar, tapi kita tetap harus maintain itu semua gitu loh. Ada tanggung jawab tidak tertulis. Harus sering-sering ngosongin ini tempat sampah kita juga nih. Benar. Itu kayak apa ya? Kayak sama aja kita tuh dipaksa untuk senyum, padahal kita tuh di hatinya mungkin lagi sedih gitu. Tapi kita, iya kan, kayak gitu kan. Ibarat kita harus, iya ibu gitu. Oh Benar. Oh iya kamu kenapa? Padahal dalam hati kita masih, ya kita juga punya hal yang harus kita benahi juga gitu kan. Benar. Ya, Jadi benar. makanya memang kesannya kayak selalu tuh nggak adil. Kita nih perempuan yang selalu dianggapnya seperti itu. Cuma mungkin orang-orang ya, makanya di kali ini tuh gue pengen membahas ini supaya orang-orang tuh tahu bahwa jangan mudah melabel perempuan dengan kamu nggak ngapa-ngapain atau Orang di rumah aja. ya kenapa sih lu selalu harus merasa, atau kayak kita tuh selalu dicap mudah baper
kan? Iya betul, kan? betul baper. Ya, padahal ada penelitiannya loh. Ternyata kenapa sih perempuan tuh merasa beban mental lebih besar? Karena ternyata di bagian otak kita tuh ada yang namanya amigdala ya. Amigdala itu tuh dia yang memproses pusat tentang emosi, memori gitu ya. Itu tuh memang perempuan itu amigdalanya 1% lebih besar dari laki-laki. Makanya kita istilah lebih peka. Betul. Gitu. Tapi bukan berarti kita lebih baper, enggak. Cuma memang lebih sensitif aja sebenarnya gitu. Kita tuh lebih peka melihat hal-hal yang mungkin orang nggak lihat. Benar. Gitu. Benar. Ya kan kayak misalnya mungkin orang nggak bisa lihat tuh bahwa relasi suami lu dengan orang tua lu tuh kok masih bisa harmonis aja sampai sekarang. Padahal ada lu di balik itu. Iya. Yang berjuang keras ya kan. Bener dong pasti ada kan. Dan Betul. sama gue juga gitu. Maksudnya ada loh. Ada gue yang berjuang keras untuk maintain gitu supaya ya kakak gue, adik gue dan nyokap bokap gue tuh tetap in harmony gitu. Selalu ada seperti itu. Cuman yang pasti tadi kan kalau misalnya kita punya pekerjaan yang tak terlihat ini pasti kan juga ada burnout ya. Betul. Sama seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu yang juga ada burnoutnya. Supaya nggak burnout kita makan dulu kali ya. Bisa kan? Ya silakan. Gue butuh yang manis-manis nih. Gue kayaknya yang ini gitu deh. ya? Iya. Aku nyobain yang ini deh. Sambil icip ya. Iya. Maaf, nggak kotor nih. Nah, mungkin yang tadi kadang tuh orang ngelihatnya kita tuh kayak nggak boleh komplain. Iya. Karena nggak ngerasa- boleh komplain, nggak boleh ngeluh gitu ya. Kayak lu syukurin aja sih gitu. Nah, itu dia. Nanti Tuhan yang bales. betul. Bukan nggak percaya itu bukan. Maksudnya gue juga percaya betul. Apapun yang kita lakukan kalau yang terbaik pasti Tuhan balas juga yang terbaik ya kan. Betul. Tapi kita ini juga bisa burn out loh. Kita juga nggak harus selalu menjadi yang si paling kuat, si paling Wonder Woman gitu, si paling bisa gitu. Jadi ya tadi memang secara ilmiahnya kenapa kita yang paling merasakan beban mental itu perempuan gitu ya, karena ya tadi amigdala kita memang lebih besar. Memang kelihatannya cuma gede 1% doang kayak nggak signifikan, itu signifikan banget gitu ya. Itu udah cukup menjawab kenapa kita suka orang-orang bilang cowok-cowok tuh pada cuek, cowok-cowok itu nggak peka gitu kan ya. Sedangkan cewek-cewek tuh lebay, sensi gitu. Benar. Kan banyak kan yang kayak gitu kan. Benar. Itu cukup menjawab lah, karena memang ini ada penelitiannya loh seperti itu kan. Benar. Nah jadi di podcast kali ini gue pengen ngasih tahu itu, maksudnya bahwa kita nih bisa seperti itu perempuan ya karena memang misalnya dari sononya ya begitu ya, secara biologisnya gitu, ada settingannya kayak gitu. Tapi bagus juga sih, jadi kita saling melengkapi gak sih Beb? Benar saling Coba melengkapi, bayangin benar. kalau cowok juga peka banget ya, wah gila. Apa Wow. nggak hancur tuh? Maksudnya Hancur, keributan, ribet ya kan? iya. Udah ribet ketemu ribet, ya kan? Baper sama baper Nah, kan? bener. Atau ceweknya juga cuek gitu, cuek ketemu cuek. Aduh, tuh anak jadi apa pada? Oh iya benar. Jadi ya Bener-bener. memang itu diciptakan sama Tuhan untuk saling melengkapi. Astaga, amin. Kan urapannya terlalu besar di sini. Tapi tentu tadi kan ya, kita kan pasti ngerasain burnout. Nah, pengen tahu gimana sih cara mengatasi burnout dari beban mental ini gitu ya. Perlu Kan banget tuh. mungkin orang-orang sering bahas kayak burnout dalam pekerjaan tuh ngapain gitu ya, pekerjaan-pekerjaan di kantor. Nah, kita kali ini nanti akan bahas di episode berikutnya mengatasi burnout dari beban mental ini. Oke? See ya! Peace. Psikolog perdamaian ya.